Haleluya, puji nama Tuhan. Selamat pagi buat kita semua orang-orang kasih Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang ada dalam sorga, kami datang padamu pagi hari ini. Kami berterima kasih buat penyertaan-Mu Bapa sepanjang malam hingga pagi hari ini. Kami akan diisi oleh kebenaran firman-Mu untuk di hari yang baru ini. Biarlah kuasa Roh Kudus yang beracara atas setiap kehidupan kami, hati kami. Lebih lagi hamba-Mu Bapa, biarlah Engkau mengurapi Bapa. Siapkan semua ke dalam tangan-Mu, biarlah firman-Mu yang menjadi rema dalam setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan renungan kita pada pagi hari ini di Filipi pasal 4 ayat yang pertama. Filipi pasal yang keempat ayat yang pertama dikatakan situ, karena itu, saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudaraku yang kekasih. Saya ulangi lagi, karena itu, saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudaraku yang kukasihi. Inilah surat Rasul Paulus dan Timotius kepada jemaat yang ada di Filipi, mengingatkan bahwa untuk tetap berdiri teguh di dalam Tuhan. Bagaimana mereka menyampaikan pesan ini kepada jemaat yang di Filipi untuk tetap bisa hidup berdiri teguh dalam Tuhan. Hidup berdiri teguh di dalam Tuhan, tidak menyimpang, tidak menyimpang ke kanan ke kiri, tetapi hidup teguh di dalam Tuhan. Dikatakan hidup tetap setia di dalam Tuhan, tidak terpengaruh dengan keinginan-keinginan daging, tidak terpengaruh oleh keinginan hawa nafsu. Dan di sini kalau kita melihat bagaimana Rasul Paulus sampaikan, dia mengingatkan kepada jemaat Tuhan yang ada di Filipi. Dikatakan situ, kalau kita melihat di ayat-ayat sebelumnya, di pasal yang ketiga dikatakan situ, di ayat 18, karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seterus salib Kristus. Dikatakan dia mengingatkan sambil menangis. Dia menangis di sini karena dia merasa sedih melihat banyak orang-orang yang dikatakan sudah jadi Kristen, tetapi sebenarnya perbuatannya masih menjadi seterus salib Kristus. Menjadi seteru, menjadi lawan Kristus, bukan hidup seperti Kristus, bukan sama seperti Kristus, tetapi menjadi seteru salib Kristus. Mereka dikatakan Kristen, mereka terima Yesus, sudah hidup menerima Yesus, mengaku mereka menerima Yesus, menerima Kristus itu. Tetapi pada dasarnya, kehidupan mereka menjadi seteru salib Kristus. Paulus ingatkan supaya kita tetap berdiri teguh. Paulus ingatkan kepada jemaat yang di Filipi ini, berdiri teguh. Jangan sampai mengikuti seperti orang-orang yang dikatakan Kristen, tetapi menjadi seterus salib Kristus. Makanya Paulus bilang, saya menangis, saya menyampaikan ini, kukatakan berulang-ulang kali, kerap kali kukatakan, untuk tetap hidup sesuai kebenaran firman Tuhan, sesuai Kristus, tidak mengikuti cara-cara duniawi. Dikatakan di 19 itu, kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Semuanya tertuju kepada perkara duniawi. Hal-hal duniawi yang menjadi pusat mereka, bukan menjadi pusat kehidupan mereka, bukan lagi tentang Kristus, tetapi mereka dibutakan dengan keinginan-keinginan duniawi, perkara-perkara duniawi. Sampai ditekankan, Paulus tekankan dari 20, kita yang sudah percaya Kristus, kita ini warga negaranya sorga, kewarganegaraan kita sorga. Di situ kita harus hidup seperti
Kristus. Harus tetap berdiri teguh, tidak terpengaruh, tidak terombang-ambing dengan keinginan dunia. Di sini mengingatkan kita untuk hidup tetap berdiri, hidup kita tetap teguh di dalam Kristus. Hidup kita tetap teguh di dalam Tuhan. Apapun hari-hari ini banyak sekali mungkin dikatakan Kristen, tetapi masih menjadi seteru salib Kristus. Hidupnya tidak seperti apa yang Tuhan inginkan. Hidupnya jauh daripada Tuhan, jauh daripada Tuhan. Dan kita bisa lihat akhir-akhir ini banyak orang yang mau melayani, tetapi untuk membangun persekutuan dengan Tuhan, untuk datang berdoa, jarang sekali. Untuk datang berpuasa, jarang sekali. Kalau kita melihat ini, suratnya ini jelas kepada jemaat yang ada di Filipi, bahkan bisa bagi penilik Tuhan, bagi diaken Tuhan. Suratnya ini kepada jemaat Tuhan yang ada di Filipi, dijelaskan, ditekankan untuk tetap berdiri teguh. Dan kita bisa lihat banyak hari-hari ini, banyak orang yang mau melayani, tetapi hidupnya masih menjadi seteru salib Kristus. Tidak mau bersekutu dengan Tuhan, tidak mau merendahkan diri di hadapan kami Tuhan, tetapi mereka merasa bangga dengan apa yang mereka punya. Mereka masih mengukur semuanya dengan hal-hal duniawi. Mereka mengukur semua dengan cara-cara duniawi. Tapi pekerjaan Tuhan tidak bisa diukur oleh cara-cara pekerjaan duniawi. Pekerjaan Tuhan selamanya harus kita dikatakan hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kita menjadi alatnya Tuhan, kita menjadi alatnya Tuhan, berarti caranya Tuhan yang kita harus pakai, bukan cara-caranya kita, bukan cara-cara duniawi yang harus menguasai cara hidup kita. Tetapi di sini bagaimana hidup kita tetap harus teguh berpegang kepada Kristus. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang ada dalam sorga, ucap syukur berterima kasih Bapa. Biarlah hidup kami tetap hidup berdiri teguh di dalam kebenaran firman, hidup teguh di dalam Engkau Bapa. Mampukan kami oleh Roh Kudus agar kami tidak terpengaruh, tidak hidup dalam keinginan duniawi, tapi biarlah hidup kami hidup yang selalu Bapa kuat di dalam Engkau. Mampukan kami, kuatkan dan teguhkan kami Bapa, agar kami selalu berjalan sesuai dengan kebenaran firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.